Kamu sikat gigi yang benar adalah ke atas ke bawah. Oh gitu. Nggak tahu juga sih saya Bener. sebenarnya. Kalau aku gini, Dokternya udah ketawa-tawa pasti salah. Kalau aku nih. sikat gigi gini dok, coba. Nah kalau aku pagi-pagi atas bawah, depan dulu, nanti baru gini, nanti balik lagi sini. Yang belakang gimana arahnya? Atas bawah juga. Gini ya, tapi gosok juga. Kadang-kadang nggak Tergantung suka-suka hati kita pagi itu Iya, sih dok. Lagi Apalagi mood. kalau sambil denger musik, tergantung beatnya mau kemana. Sini. Deg-deg-deg-deg. Kadang-kadang yang di dalam juga gini, kadang-kadang gini. Nah, mana yang bener nih dok sebenarnya? Ini kita udah umur 30 aja masih nanya juga sikat gigi yang bener bagaimana gitu. Jadi ngajarin dia. Iya. Pertama yang saya mau jelaskan bahwa teknik memilih sikat pun penting. Nah, Ya, jadi ini model ya Mas. Jadi memang hanya untuk mengajarkan cara Iya. sikat, tapi yang disarankan adalah sikat yang kepala sikatnya kecil. Oke. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mencapai permukaan gigi paling belakang, terutama atas. baru ingat Kebayang. ada yang gede juga. Kebayang kalau gede dimasukin ke belakang rasanya mual. Iya. Gitu. Kalau banget. kita Saya tuh sering menggunakan- kadang-kadang nafsu gitu ya. Iya. Nah, nggak bisa dihindari itu Mbak, karena kepala sikatnya terlalu besar. Terus pada saat menaruh pasta gigi itu tidak di atas bulu sikat, tapi masuk ke dalam bulu sikat. Salah. Oh, itu salah banget saya dok. Biasanya kan kalau di atas bulu sikat baru gigi atas belum nyampe bawah jatuh, males ngambil lagi kan? Iya. Iya Pak, iya. Iya. Jadi nggak Bener nggak maksimal. Jadi harus dimasukin. dalam Iya, bulu-bulu. dimasukkan ke dalam bulu sikat. Jadi harus ditekan. dipencet. Iya, dipencet dari ujung ke ujung seret gitu. Jadi bener-bener Mencegah biar dia tidak jatuh, Mas. dan penyikatannya pun bagus gitu karena kalau di atas kan yang kena pasta Yang dulu, pertama gitu. kali disikat, nanti jatuh yang bawah kan masih banyak yang disikat. Ya ampun, Tidak. berarti selama 17 tahun saya hidup salah. 17 tahun. Banyak yang meragukan. Jadi udah tahu sikat gigi dan pasta giginya naruh bagaimana. Terus pertama mau sikat gigi atas boleh, bawah boleh, kanan boleh, kiri boleh. Yang perlu diingat adalah bahwa ada 3 kan yang harus disikat. Yang menghadap ke pipi, Boleh dok kesini dok. oke, yang menghadap ke pipi, yang buat mengunyah, dan yang di bagian langit-langit. Cara menyikatnya pun lebih dari gusi ke gigi satu arah, seperti orang nyapu. Oh, jadi harus ke, Ya, gini, ke atas ke bawah. Ke atas. jadi bukan ke atas ke bawah Mbak, satu arah, seperti ini. Oke. Nah, satu gini arah. ya, sorry, kan gini ya. Kayak membersihkan lensa kacamata ya dok ya? Iya betul, satu arah kan kalau lensa baret ya. Iya kalau begitu. Kalau begini nanti dia ke Masuk atas ke dalam. gusinya. Oke. Terus yang buat mengunyah maju mundur. Ini 10 kali nih Mas. Satu bagian gigi 10 kali. Ini 10 kali. Yang Ya, bagian nanti kalau langit-langit aku hitung-hitung di kamar mandi kamu jangan bingung ya. Gitu. 10 kali. Oke. Ya. Pokoknya setiap dia bersinggungan dengan gusi itu gerakannya satu arah. Oke. Atas Gitu. Ya. gitu ya. Oke. Tekanannya ringan, jangan terlalu semangat. Ya, ringan gitu. Sisa makanan sering ada di dalam gusi yang di atas itu ya? Iya, yang tadi visualisasi tadi itu Iya. yang ada 2 mili yang namanya saku gusi di situ. Itulah dia. Ya yang gitu. Nah terus kalau mau gerakannya maju mundur, ini sikat gigi diarahkan 45 derajat. Gunanya menyikat yang tadi 2 mili itu, yang di- saku gusi. Jadi posisinya begini. Beda dengan begini ya. Beda dengan begini tapi begini. 45 derajat ke arah akar. Gitu. Tapi ini pelan sekali untuk menyikat saku gusi. Oke. Ya. Kalau Jadi keras jangan di bisa luka ya? permukaan Bukan sikat gigi ya. 90 derajat tapi 45 derajat. Jadi yang benar tuh sikat gigi ada cermin di depannya. Jadi kita tahu bagian mana yang disikat. Jangan foto loh, Cynthia sambil ngeliat foto loh. Gitu, ini maju mundur. Terus dari sisi kanan kita ke kiri dulu sama satu arah. Kena gigi paling belakang. Terus maju mundur 10 kali. Terus yang di bagian langit-langit juga disikat, jangan lupa. Nah, karang gigi ini sering di daerah geraham atas, Iya, betul. kanan dan kiri karena ada muara kelenjar ludah di situ. Ya. Kalau yang depan dok? Kalau yang depan sama satu arah seperti ini. Dari taring kanan ke kiri gerakannya satu arah, bukan begini, bukan begini. Di sini tulang sangat tipis, Mbak. Gitu. Jadi kalau kita begini gerakannya, nanti gusinya ke atas, gigi terlihat panjang-panjang. Itu saya kayak gigi saya tuh dok. Iya, gigi terlihat panjang-panjang. Gitu. Nah, terus yang dalam begini. Satu arah. Dari kanan ke kiri 10 kali. Terus kalau yang bawah sama tadi gerakannya begini, dikombinasi boleh begini,
begini. Karena tiap individu beda-beda untuk teknik menyikat, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter gigi. Oke. Gitu. Kadang ada beberapa pasien yang memang sudah terbuka karena jadi sikatnya tidak disarankan untuk maju mundur, Iya. tapi dari gusi ke gigi. Gitu. Kanan kiri sama, ini begini, ini depan begini. Dokter nih ada yang sering lupa juga kalau sedang sikat gigi, lidah juga sebenarnya harusnya dibersihkan ya dok? Ya, ini saya belum selesai nih Mas. Ah iya siap Oh, dokter, bener, siap. dokter gigi. Ini Diprotes ya. Sikat gigi enggak, maksudnya untuk gosok gigi aja ternyata caranya tuh banyak Iya. sekali ya. Banyak. Jadi sikat gigi yang benar itu nggak cukup semenit 2 menit Mbak. Iya. Ya, bisa sampai 5 menit. Jadi tadi udah, terus terakhir ditutup rapat, dimasukkan, kenakan gusi atas ke gusi bawah, tekanan sangat ringan. Ini tujuannya untuk vaskularisasi gusi biar baik, peredaran darahnya di gusi biar baik, terutama jadi yang gusinya lar juga radang. disikat Iya, ya? ini masas Mbak tujuannya. Ya, jadi sekali aja dimasas, aja yang dimasas. terus lidah disikat. Boleh pakai sikat lidah yang ada di pasaran atau menggunakan yang ini juga boleh. Yang kan satu ada mulut sikat sudah. gigi yang belakangnya bisa untuk sikat Ya, lidah itu boleh sikat lidah ada, yang di sininya juga ada. Boleh Nah sikat dok, lidah. jadi saya setiap saya kontrol ke dokter gigi, Terima dokter kasih gigi dulu saya sih tuh, buat oh temennya. ya terima kasih ya, Dek, ajakan kakak yang umur 17 tahun suka lupa. Dok, gigi saya tuh dibilang dokter gigi saya bahwa memang saya sikat giginya terlalu semangat, jadi memang giginya tuh jadi tambah panjang gitu Iya. karena gusinya ikut turun. Nah Iya. itu ada cara tertentu nggak dok untuk memperbaikinya, mungkin nggak bisa ditambah gusinya? Iya. Dok? Biasanya yang di gigi taring ya, yang paling sering banget terbuka karena dia di sudut mulut ya. Kalau kita lihat di sudut mulut dengan teknik menyikat tentunya di Iya. daerah sini akan terlalu berasa lebih keras. Nah, kalau sudah terbuka pasti ngilu sekali kan, Mbak. Itu kalau sebenarnya giginya bukan panjang tapi gusinya yang melorot. Iya. Turun karena Iya. teknik menyikat itu. Satu-satunya cara adalah dengan gingivektomi. Apa tuh dok? Jadi kita ngambil gusi sedikit, tapi kalau udah parah banget ya Mbak ya, kalau ngilunya udah parah banget, jadi ngambil gusi mungkin dari langit-langit seukuran Si yang jarak itu? terus Tempel. ditempel Operasi dengan teknik itu, Dok, pembedahan. berarti? Iya, gingivektomi dengan gingivoplasti. Jadi pembentukan kembali gusi, kontur gusi kita bentuk lagi. Oke. Tapi Dia kalau langsung tegang mukanya. tegang. Udah mulut langsung tegang nih. Aduh, tapi dok Bahaya. kalau ini kan belum terlalu ngilu, belum terlalu merasakan bahaya. Kalau saya mulai sekarang sikat gigi udah benar, tidak akan memperparah ya dok ya? Iya betul, paling nggak kalau sudah agak turun dikit, tidak memperparah, tidak akan berlanjut. Oke. Karena sudah tahu teknik menyikat yang baik. Nggak apa-apa. Gitu. Baru 17 tahun. 17 tahun, masih panjang Masih perjalanan. panjang perjalanan. Dokter, ini ada orang yang takut ke dokter gigi gitu ya dok ya. Kalau karang gigi itu dibiarkan saja seperti biasa dok. Iya. Yang minimal yang terjadi apa? Minimalnya memang mungkin giginya jadi jelek gitu. Itu paling minimal ya kuning-kuning. dok. ya? Iya. Itu udah paling yang Efek terburuknya gitu efek dok? terburuknya dok. Biasanya gejala kalau karang gigi dibiarkan itu pertama sudah pasti bau mulutnya tidak sedap ya Mas ya, karena di situ kan terjadi proses pembusukan, di mana kuman-kuman terus mengeluarkan toksinnya. Hancur kehidupan sosial. Iya. Dan juga kehidupan rumah tangga sebenarnya ya. Ngomong jauh-jauh sana. Oke, aku mau ngomong ya. Jadi bau mulut yang tidak sedap, terus ada sering keluhan gusi sering berdarah gitu. Pada saat sikat gigi tuh akan pas umur gitu ada darah gitu. Jadi gusinya meradang gitu. Terus gusi sering terasa gatel ya. Karena terjadi produktivitas bakteri meningkat di situ. Iya. Gitu. Biasanya itu efeknya. Jadi kalau bisa jangan dibiarkan. Kadang ada orang yang berpikiran dibersihin malah justru bikin gigi tidak jadi kuat gitu kan. Jadi Makin- dibiarkan. Giginya makin karena tipis. merasa Iya, giginya makin kuat kalau ada karang gigi. Justru itu persepsi yang sangat salah. Dikira karang di laut. Iya, kalau karang di laut ya mungkin ya. Dok, tapi sesakit apa sih dok untuk membersihkan karang gigi? Tergantung sensitivitas individu, Mbak. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi sebenarnya sih ngilu itu bisa dialihkan ya. Cuman untuk 1-2 hari aja. Itu pun karena ngilunya terjadi ketidakseimbangan cairan pada saat, karena kita menggunakan alatnya itu ultrasonic scaler, itu sistemnya sistem getaran Mbak. Jadi kita bukan mengikis email tapi getarannya itu yang merontokkan karang gigi gitu. Jadi ngilunya hanya sedikit minimal. Dokter, ini karena kebiasaan dari pola makan atau lifestyle seseorang juga mempengaruhi karang gigi itu kan ya? Iya betul. Yang biasa habis makan bersihkan gigi pasti akan lebih oke gitu Iya. menjaganya. Kalau untuk habis makan langsung membersihkan diri pun tidak disarankan Mas. Jadi ada jedanya. Nah, ini salah lagi. nih. Kebanyakan Salah nih mitos saking gitu bersihnya. Berarti kamu selama 50 tahun hidup, 50 tahun. 50 tahun hidup udah ya. salah. Udah nggak Aduh. sanggup. Udah tua banget. Jadi Kadang ada orang yang Iya. baru makan takut
ini bolong giginya langsung bersihkan. Iya. Justru jangan dikasih jeda dulu 15 menit karena pada saat makan kan terjadi ketidakseimbangan. Jadi biar pH lagi balik lagi pH itu seimbang dulu. Baru kita membersihkan. Itu jaraknya sekitar 15 menit baru boleh sebelum, menyikat selagi, dan gigi. sesudah makan, Dok. Sesudah. Jadi, Dok, tapi kebanyakan gosok Warna gigi merah kan putih. juga nggak boleh ya dok ya? Sebenarnya minimal 2 kali sehari. Minimal 2 kali sehari. Dan Mbak Cynthia kalau pagi sikat gigi setelah apa sebelum sarapan? Gak pernah sarapan dok, nggak ada yang nyiapin. Kasian banget sih. nah, kalau Saya sebelum sarapan biasanya. Itu salah, Mbak. salah ya. Salah. Kebanyakan orang Indonesia pada saat mandi sikat gigi. Iya. Oke, nggak apa-apa kalau udah kebiasaan, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya pagi itu setelah sarapan. Sarapanlah dulu ya, Dok. Sarapan dulu, Iya. sikat gigi. Kadang ada orang, kalau sarapan nggak sikat gigi dulu nggak enak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Pada saat mandi sikat gigi, tapi setelah sarapan sikat gigi lagi. Sikat gigi lagi. Karena Gitu. untuk membuang sisa-sisa makanan Betul. atau ada manfaat lainnya? Karena jarak setelah sarapan pagi dan makan siang itu kan ada jarak berapa jam. Nah itu di situ kuman dengan sisa makanan akan nempel di plak. Gitu. Benar. Berarti harus bawa sikat gigi setiap hari, Sa. Iya, Bener-bener banyak kesalahan hidup kita ya. banyak. Banyak. Terhadap Jadi gigi. kayak mitos yang harus ini, Iya, harus iya. itu ternyata salah. Maksimal berapa kali sehari, dok? Kalau maksimal jangan sering-sering juga sih Mbak. Iya. Sebenarnya minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu cukup. Oke. Hmm. Baik. Dokter, ada kebiasaan juga nih, sebenarnya kebiasaan ringan, tapi agak berlebih-lebihan. Penggunaan pasta gigi. Tadi sempat ada pertanyaan dari teman kita di atas sana. Boleh. lah. Kalau pasta giginya, ada orang yang kayaknya nggak cukup dengan sekali mengeluarkan pasta gigi karena dia pikirnya biar lebih sehat, biar lebih wangi. Ini bagaimana, Dok? Mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut juga nggak dengan pasta yang berlebih-lebihan itu? Sebenarnya enggak sih Mas, jadi mungkin itu sugesti aja. Iya. Oke. Jadi di pikiran dia sugesti kalau menggunakan sikat pasta gigi yang banyak baru terasa pedenya gitu Iya. kan pada saat berbicara. Enggak ini sih, kalau mau ditambahkan dengan obat kumur. Iya. Oke ya. Gitu, obat kumur yang setelah sikat gigi. sekarang macam-macam obat kumur banyak ya Mbak di pasaran. Coba dibaca kalau untuk menekan pembentukan karang gigi itu yang mengandung klorhexidin. Oke, baik. Gitu. Sudah ada penelpon dari Jakarta dengan Ibu Dian. Iya. Ya, selamat pagi Ibu. Halo Ibu Dian. Halo. Ya, silakan Ibu dengan Dokter Gigi Nadia. Mau tanya nih sama dokter Nadia. Iya Ibu, silakan. Selamat pagi dokter Nadia. Pagi Ibu. Ibu Dian, mohon maaf Ibu. Halo. Halo Ibu, volume televisinya boleh dikecilkan sedikit? Oh boleh, boleh. Iya, iya, karena agak feedback di sini Bu. Silakan. Iya. Mau tanya aja untuk pemilihan sikat gigi yang benar itu sebenarnya bulu sikatnya itu yang halus, yang sedang atau yang keras ya? Karena di pasaran itu kan sekali berbagai macam jenis bulu sikat gitu. Sebaiknya yang halus atau yang medium biasanya sama yang hard kalau nggak salah saya. Nah itu yang paling baik yang mana dok untuk pemilihannya, mungkin itu aja. Terima kasih dokter Nadia. Baik, terima kasih Ibu Dian dari Jakarta. Boleh langsung aja dok. Baik, kalau untuk bulu sikat tentunya kita menggunakan selalu yang soft ya Mbak ya, gitu. Karena bulu sikat yang terlalu keras, walaupun di pasaran ada yang dijual hard gitu ya, karena bulu sikat yang terlalu keras akan mengiritasi gusi, Iya. gitu. Dan penekanan kalau udah bulu sikatnya keras, penekanan yang berlebihan, kasihan banget gusinya. Iya, iya. Gitu. Jadi lebih disarankan menggunakan yang soft atau yang Oke. lembut. Gitu. Baik. Ada pertanyaan Ada pertanyaan lagi dari teman-teman di terakhir atas, dari Dokter. teman-teman. Berapa lama sikat gigi harus diganti dok? Apakah memang tunggu si sikatnya menjadi skirt atau rok gitu ya megar atau tunggu ada sampai jangka patah waktu dulu. tertentu. Dan yang kedua adalah odol dok. Ini kan juga banyak nih odol yang terkadang orang lebih memilih yang busanya banyak supaya lebih fresh. Sebenarnya mana yang lebih baik? Apakah odol dengan busa banyak atau odol yang busanya memang sedikit? Iya. Kalau untuk sikat gigi ya, tadi pertanyaan Mbak.
sikat gigi mau yang berapa bulan sekali? Oh iya, mengganti sikat gigi itu sebaiknya 3 bulan sampai 4 bulan sekali. Baik. Jangan nunggu sampai megar, Ya. karena tentunya tidak akan tersapu dengan bersih Baik. sisa-sisa makanan yang nempel di antara gigi. Oke. Gitu. Kalau untuk pasta Odol? gigi, memang ada yang berbusa atau tidak, itu dibedakan dengan dia kandungannya. Biasanya kalau mengandung deterjen dia akan berbusa. Kebanyakan orang Indonesia kalau nggak berbusa nggak sikat gigi namanya. Tapi kalau yang tidak mengandung deterjen itu biasanya lebih diperuntukkan untuk gigi yang sensitif. Oke, Baik. baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Nadia, luar Terima biasa. kasih Dokter Gigi Nadia sudah hadir. Ya, dan pemirsa dengan demikian berakhir pula dialog kita pagi ini. Semoga menginspirasi Anda terus dan juga memberikan informasi yang terbaik seperti kita berdua di sini merasa dapat ilmu baru. Ilmu baru. Untuk itu nanti kita ketemu lagi di Good Morning Indonesia untuk dialog inspiratif lainnya. Saya Zaki Hussein. Dan saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai.